Empat pelaku penculikan hingga pembunuhan kepala cabang Bank BRI berinisial MIP yang jasadnya ditemukan di kawasan Cikarang, Jawa Barat berhasil ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya. Inilah wajah para pelaku yang berhasil ditangkap dan langsung ditahan di Polda Metro Jaya. Ya, pelaku berinisial AT, RS dan RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara satu pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, aksi keempatnya saat menculik korban sempat terekam kamera pengawas atau CCTV di salah satu pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan satu unit mobil berwarna putih. Anda kembali di iNews Today masih atau langsung dari iNews Jakarta. Pemirsa, Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan Kamis malam dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Ya, sebelum ditemukan tewas di Bekasi, Kepala Cabang Bank ini diculik dari parkiran pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Usai ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di persawahan di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank Pemerintah yang menjadi korban pembunuhan, dimakamkan Kamis malam. Ilham dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Suasana haru disertai isak tangis mewarnai pemakaman pria berusia 37 tahun ini. Di mata keluarga, korban dikenal baik. Istri korban meminta polisi menuntaskan kematian suaminya, mulai dari pelaku yang dihukum setimpal serta motif pelaku yang membunuh suaminya yang diawali penculikan. Suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Kepala Cabang Bank Pemerintah ditemukan tewas mengenaskan di area persawahan di kawasan Bekasi. Saat ditemukan korban dalam kondisi mengenaskan, petugas kepolisian yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Saat ditemukan oleh warga dan saat kami datangi TKP, kondisi korban itu saat itu dilakban bagian matanya dan diikat di kakinya. Sebelumnya CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait peristiwa penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN, kita telah terhubung dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat pagi Pak Reza Indragiri, gimana kabarnya pagi hari ini Pak? Selamat pagi, Alhamdulillah. Ya Pak Reza, bolehkah mungkin ceritakan apa yang menjadi motif dari kasus ini Pak Reza? Kasus apa? Kalau dinarasikan bahwa ini merupakan kasus penculikan dan pembunuhan, hingga detik ini sebatas dengan menyaksikan tayangan tadi, saya baru sampai pada pemikiran ini kasus penculikan. Apakah kemudian juga disertai pembunuhan? Tentu saja pihak kepolisian harus investigasi. Karena belum tentu merupakan pembunuhan alias pasal 338. Bisa saja pembunuhan berencana yaitu 340, atau bisa pula pasal lain misalnya terkait dengan penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Jadi sebutan kasus ini menurut saya per detik ini paling tidak saya pribadi baru sebatas menyorotinya sebagai kasus penculikan. Itu pertama. Yang kedua, kalau dipertanyakan tentang motif, sesungguhnya dalam setiap aksi pidana kemungkinan motif hanya dua, yaitu motif emosional maupun motif instrumental. Kalau motif emosional, maka kita bayangkan bahwa para pelaku atau orang yang mempekerjakan para pelaku memiliki muatan hati, muatan perasaan yang negatif terhadap korban. Marah, dendam, sakit hati, cemburu, dan sejenisnya. Sebaliknya, kalau kita bicara tentang motif instrumental di balik kasus ini, maka pantas bagi kita untuk memperkirakan bahwa ini bukan kejahatan yang disertai dengan perasaan-perasaan negatif antara pihak satu dengan pihak lain, tetapi adanya manfaat-manfaat tertentu yang ingin dicoba didapatkan dengan cara menculik korban. Apakah manfaat itu berupa uang, popularitas,
menutupi kejahatan lain, ataupun hal-hal lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati manusia. Oke, baik Pak Reza. Tapi kalau kita melihat ini juga penculikan ini dilakukan di tempat umum begitu ya, yang kalau kita lihat di video di CCTV, minim pengawasan, bahkan terjadi begitu cepat begitu. Gimana menurut Pak Reza? Memang saya tidak bermaksud untuk mendramatisasi ya, tetapi tayangan tersebut memberikan dasar bagi kita untuk sangat-sangat khawatir bahwa di tempat umum, di tempat yang hitung-hitungan di situ tersedia CCTV, di situ banyak saksi, di situ ada petugas security, tapi ternyata tetap terjadi peristiwa kejahatan sedemikian rupa. Nah, tak lain tak bukan memang perlu disikapi secara tegas dalam pengertian bagaimana pengungkapan kasus ini bisa dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Karena hanya dengan 2 kata kunci itulah kita bisa menantikan adanya efek jera sekaligus efek tangkal, sehingga perbuatan jahat serupa paling tidak akan bisa ditekan pada waktu yang akan datang. Kalau kemudian kejahatan yang satu ini, peristiwa yang menyedihkan sekaligus menakutkan ini, tidak diungkap secara tuntas dan menyeluruh, saya khawatir bahwa kemudian efek tangkal atau efek jera itu tidak akan teraktivasi, sehingga kemungkinan terjadinya peristiwa serupa bisa saja terjadi di waktu yang akan datang. Baik, soal kemungkinan adanya keterlibatan atau dugaan keterlibatan adanya orang dalam yang terlibat atau orang sekitar, orang terdekat dari korban yang terlibat. Karena kalau kita melihat bahwa pelaku ini mengetahui begitu Pak posisi dari korban pada saat itu yang dikatakan habis meeting bersama dengan rekan-rekan kerjanya. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Kalau kita bicara tentang kejahatan berencana, maka para pelaku, termasuk siapapun yang ada di belakang mereka, sesungguhnya sudah melakukan kalkulasi terhadap 4 elemen. Target ditentukan, siapa target yang akan kita culik. Jangan sampai salah culik, jangan sampai menculik orang yang tidak perlu untuk diculik. Jadi targetnya betul-betul didefinitifkan secara spesifik. Elemen yang kedua yaitu insentif. Apa manfaat yang akan diperoleh dari aksi penculikan tersebut? Apakah manfaat tersebut sebanding atau tidak dengan resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku? Itu insentif. Elemen ketiga yang juga harus dihitung adalah terkait dengan sumber daya. Di tempat seperti apa, alat melumpuhkan korban jenisnya apa, berapa orang yang harus dikerahkan untuk menculik korban, kemudian akan dibawa ke tempat seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu berkaitan dengan instrumen atau sumber daya. Dan yang keempat yang juga tidak bisa dikesampingkan adalah elemen terkait dengan risiko, bahwa para pelaku maupun orang yang mempekerjakan para pelaku sudah memperhitungkan risiko apa yang akan mereka hadapi dan bagaimana kemudian mengatasi risiko-risiko itu. Misalnya, bagaimana merusak CCTV, bagaimana membangun alibi, mempengaruhi para saksi, melarikan diri dari kejaran polisi, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau target, insentif, dan sumber daya serta risiko itu dipastikan tersedia di kepala pelaku atau para pelaku dan orang-orang di belakang mereka, maka sekali lagi ini bisa disebut sebagai pidana berencana dengan hukuman yang lebih berat daripada pidana biasa. Baik, terima kasih Pak Reza Ingri atas insight-nya. Nanti kita akan update lagi terkait kasus ini. Selamat bertugas atau selamat beraktivitas. Terima kasih. Ya, kalau tadi kita lihat memang untuk motif ini atau dia memang masih belum terlihat jelas karena ada satu tersangka atau satu pelaku ini yang masih buron begitu yang diduga sebagai eksekutornya, eksekutor utama maksud kami gitu. Tadi menurut dengan ini ya Pak Reza, ini bisa dibilang ini pembunuhan berencanaan, namun memang masih berjalannya. Masih berjalan. Nah, dari pihak polisian pun juga masih menyelidiki mungkin apakah ada orang lain di belakang kasus tersebut atau bagaimana, atau motifnya masih belum tahu. Nanti kita akan update lagi. Baik, kita akan informasi selanjutnya pemirsa. Sebuah rumah di Medan, Sumatera Utara terbakar akibat dilempar bom molotov oleh pelaku tawuran. Ya, 2 kelompok pemuda saling serang, merusak fasilitas umum dan meresahkan warga. Iya, dari tadi suara mercennya kan. Sampai sini loh. Iya. Sampai sini. Hidupin air. Hidupin apa air maunya? Pemadam. Sebuah rumah warga di kawasan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara terbakar. Itu listrik, itu trafo dia itu soalnya. Warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Beberapa saat kemudian 4 mobil